Jadi kalau dia mengatakan bahwa Yesus itu bukan Nabi Isa, oke, fine. Seperti kata dia, kita harus toleransi, yaitu membiarkan kepercayaan masing-masing. Oke, Entok terima. Sekarang Entok bertanya, kalau memang Nabi Isa itu bukan adalah Yesus, nah siapa yang dilahirkan si Bunda Maria? Aku pengen tanya gini ya, karena aku kan ngelihat video kamu kan, jadi kan selama ini kan aku menganggap bahwa Tuhan Yesus atau Nabi Isa itu adalah sama. Oh tidak. Hah? Iya, shalom teman-teman semua dimanapun kita berada saat ini, kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemaya Yassin. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia, dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah teman-teman, pada video kali ini saya membagikan kepada kita semua di mana seorang wanita yang bernama Ratu Entok, dan mungkin teman-teman yang sering buka Facebook itu tidak asing lagi ya, karena sering viral wanita ini, di mana dia ngamuk, marah-marah. Dia tidak terima ketika orang Kristen menganggap bahwa Yesus itu tidak pernah sama dengan Isa yang ada di dalam kitab suci mereka. Bahkan dia meminta UAS untuk bisa membuka sejarah yang sebenarnya. Menurut saya UAS bukanlah ahli sejarah. Nah teman-teman, mari kita simak saja videonya yang berikut ini. Jadi kalau dia mengatakan bahwa Yesus itu bukan Nabi Isa, oke, fine. Seperti kata dia, kita harus toleransi, yaitu membiarkan kepercayaan masing-masing. Oke, Entok terima. Sekarang Entok bertanya, kalau memang Nabi Isa itu bukan adalah Yesus, nah siapa yang dilahirkan si Bunda Maria? Yesus itu lahir dari rahim siapa? Di tahun berapa sesungguh-sungguhnya? Ayo ahli sejarah berbicara di sini. Ya, Entok buka forum, vote ya, apa vote ya. Aku tidak peduli kalian mau bertuhankan siapa, mau bertuhankan Gundurwo pun berkali-kali aku bilang silahkan. Nah, karena kau mempertegas tadi di bicara kau wanita Gonjes, kalau orang Islam selalu menyamakan Yesus itu dengan Nabi Isa. Oke, berbeda. Tuhanmu adalah Yesus, Nabi Isa kami adalah Nabi Isa kami. Oke, fine kita di situ. Sekarang kau harus menjawab siapa yang dilahirkan, siapa yang dilahirkan, yang ditetein, yang disusuin, yang berak, yang dikandung, ya, apalagi yang kencing, yang menghisap pentil dari seorang Bunda Maria. Siapa? Coba jawab. Siapa? Siapa yang terberak, yang oek, ya, yang ngisap pentil, minum susu, ya, yang terkencing, yang dibedongi, ya, yang dipretkan dari kemaluan seorang perempuan namanya Maria ataupun Maryam, siapa? Coba jawab. Jadi kadang-kadang orang bodoh, dakjal, dia menjelma jadi seolah-olah kayaknya wanita santun, wanita yang pintar, wanita yang berbicara dengan penuh attitude. Coba dia dudukkan, jangan sama Entok ya. Kalau Entok mungkin ya karena orang pendosa, kalian nggak akan pernah menganggap bicaraku benar. Dudukkan Ustadz Somad, dudukkan si perempuan Gonjes, dan buka sejarah. Katanya dia jangan menarik dari sisi filosofi, jangan bisa mencari dari ini. Tapi sejarah, tutup kitab, tapi buka sejarah. Sejarah itu tidak akan pernah bisa terus. Oke, dudukkan Ustadz Somad, dudukkan si perempuan Gonjes, buka sejarah sesungguhnya. Siapa yang ditetein? Siapa yang terberak? Siapa yang mengisap pentil? Ya? Siapa yang disusui? Siapa yang dibedongi? Siapa yang dioekkan? Coba. Jadi emosi pagi-pagi. Kok pikir orang Islam itu orang-orang bodoh? Kalau sudah salah, jangan sok pintar. Mendingan diam. Segala sesuatu yang dipaksakan untuk menjadi, dia akan berbohong. Bohong yang satu, dia akan membohong terus ke bawah-bawahnya. Sehingga orang yang tahu, sehingga orang yang nyambung akan tertawa. Akan geli menengok cerita tersebut. Kenapa? Dipaksakan. Bahkan dia tadi si Gonjes ini mengatakan ada buktinya kalau Yesus itu pernah ditangkap. Loh, kalau nggak pernah ditangkap kenapa bisa disalib? Jadi siapa? Dia nyalib sendiri. Karena ditangkap. La ilaha illallah. Makanya Gonjes. Makanya kok bentuk kau aja sudah salah jadi perempuan. Aku aja bingung, kau pikir tadi kau les biola. Ini bucin atau bis biola atau bucin atau gimana ya? Kalau kau bilang nggak ada bukti ditangkap, dia kok minta disalib? Dia nyalib sendiri. Gua jadi berdosa. Baru kedua, aku kalau udah ngomong, berarti aku udah lagi marah ya. Tuhan semua Tuhan pasti mengakui semua Tuhan pasti hamba-hambanya mengakui dia Esa. Dia Esa, pencipta segala-segalanya, segala-galanya ciptaan dia. Dia penguasa langit dan bumi berserta isinya. Itulah Tuhan yang Maha Esa. Tapi kalian mengingkar lagi bahwa iblis bukan ciptaan Tuhan yang Maha Esa, tapi cipta dari kejahatannya, cipta dari dosa-dosanya, cipta dari kejahatan sendiri. Tuhan yang menciptakan yang baik-baik. Jadi yang jahat-jahat ciptaan iblis. Berarti iblis punya kekuatan juga. Berarti yang Maha Esa tadi mentah dong. Yang Maha Esa
akan sendirian tumbuh. Makanya jangan dipaksa, jangan dipaksa. Segala sesuatu yang dilahirkan, segala sesuatu yang disusui, segala sesuatu yang didomba-dombakan, yang lahir dikandang-kandangkan, dikurma-kurmakan, tidak bisa jadi Tuhan. Bodoh. Nanti tuh ada orang bodoh tuh yang nyambung. Dibisikin setan, Dajjal lagi dibisikin setan dadanya, dibisikin Dajjal. Namanya Tuhan bisa berbuat apa aja. Iyalah, memang Tuhan yang berbuat apa aja. Gak mungkin aku yang berbuat apa aja. Tapi saat Tuhan menjadi sama seperti penciptanya, sama seperti yang diciptakannya, berarti dia bukan Tuhan. Dia harus berbeda. Kalau sama, bos sama pembantu, berarti dia sama juga. Berarti dia bukan bos. Harus ada bedanya. Harus berbeda. Tidak boleh menyerupai. Yang boleh menyerupai itu adalah para malaikat, ya, para jin, ya, para Dajjal, yaitu yang diciptakan, bukan penciptanya. Saat dia bisa merubah sama seperti yang diciptakannya, berarti dia bukan pencipta. Logikanya di mana? So pintar ya perempuan gonjes Dajjal ini. Kau duduk sama aku, biar menangis kau. Dan sebagai penutup, di season pertama kali kalau video si Richard itu kalian putar, dia mengatakan suatu saat, suatu hari, semua akan mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Tidak akan pernah. Karena apa? Tuhan tidak bisa dilahirkan, ditetei, berak, dan terkencing. Kalau memang betul, suatu saat aku akan mengakui bahwa itu adalah Tuhan yang menciptakan mama si Yesus itu siapa? Siapa? Jadi mamanya bisa melahirkan, bisa mengandung, sebelum ada itu dilahirkan, siapa? Siapa? Gonjes Dajjal. Mengatakan nanti seluruh dunia itu akan mengaku bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dan mereka itu akan masuk di dalam perjamuan itu. Aku pengen tanya gini ya, karena aku kan ngelihat video kamu kan, jadi kan selama ini kan aku menganggap bahwa Tuhan Yesus atau Nabi Isa itu adalah sama. Oh tidak. Hah? Itu hanya anggapan orang yang, maaf dokter, saya harus katakan, Saya bertanya ini ya, saya bukan sombong ya, Oke. saya bukan sombong, tapi ini mewakili kekristenan sejak purba. Yesus Kristus itu tidak pernah sama dengan Isa. Yesus Kristus, Isa Al-Masih, Itu berbeda. Gini, kalau arti toleransi itu apa? Itu adalah membiarkan. Oke, sekalipun teman-teman Muslim dalam pandangan teologisnya itu, oh dalam pandangan kami Yesus itu tidak disalibkan, karena di dalam kitab kami Isa itu diserupakan. Oke, kita hargai itu. Tapi ada nggak data sejarah yang mendukung itu di zaman itu? Tapi sekarang tidak ada. Tapi mengenai Yesus yang mati di kayu salib, tutup Alkitab, buka sejarah dunia. Dari abad pertama Josephus Flavius, Tacitus dari Roma, Cornelius, Marabar Serapion, bahkan kebangkitan itu dicatatkan terjadi. Kalau dalam asumsi teologis teman-teman Muslim, Isa itu diangkat, kebangkitan tidak ada. Jadi ngapain disama-samain gitu loh. Kalau secara historis itu tidak sama, ngapain secara teologis harus dipaksa? Asumsi teologis tidak akan pernah bisa membantah fakta sejarah. Sejarah itu adalah sejarah. Tafsiran teologis bebas. Itu ada dalam narasi orang Yahudi namanya Shiv'im Panim La Torah. Torahnya sama, tapi menginterpretasikannya berbeda nggak masalah. Tapi sejarahnya sama bro. Tapi kalau sudah sejarahnya berbeda, ngapain disama-samain? Oke. Jadi itu dia videonya teman-teman, kita sudah mendengarkan apa yang telah dia sampaikan. Dia marah-marah, dia ngamuk-ngamuk karena orang Kristen tidak pernah menganggap bahwa Yesus yang ada di dalam Alkitab itu sama dengan Isa yang ada di dalam kitab mereka. Jadi sudah jelas teman-teman ya, orang Kristen selama ini sudah mengetahui, bahkan sudah sering menyampaikan bahwa Isa yang ada di dalam kitab mereka itu tidak sama dengan Yesus yang ada di dalam kitab suci orang Kristen. Lalu kenapa harus marah-marah? Kenapa harus ngamuk-ngamuk? Orang Kristen tidak pernah memaksakan Yesus itu harus jadi Tuhan, tetapi memang itu adalah fakta. Dan itu adalah memang pernah terjadi bahwa firman telah menjadi manusia. Sekalipun Anda tidak pernah yakin bahwa Yesus adalah Tuhan, tidak pernah yakin bahwa Allah pernah jadi manusia, ya silakan saja tidak beriman dengan hal itu. Imanilah apa yang menjadi imanmu. Jangan kamu malah protes dengan iman orang lain. Jadi itu yang perlu kita sampaikan kepada mereka supaya mereka benar-benar tahu juga teman-teman ya, antara Isa dan Yesus yang ada di dalam Alkitab itu sesuatu pribadi yang berbeda. Berbeda, mungkin dari segi bahasa namanya sama, tapi itu pribadi yang berbeda. Dari mana kita tahu? Ya dari sejarah, historis kelahirannya saja itu sudah jelas berbeda. Nah,
Jadi tidak perlu saya sampaikan lagi perbedaan secara mendetail karena sudah saya sering bahas tentang hal itu, perbedaan antara Isa yang ada di dalam kitab saudara kita Muslim dengan Yesus yang ada di dalam Alkitab. Nah, jadi itu saja yang perlu saya sampaikan. Semoga saudara-saudara kita yang lain itu ya bisa menerima fakta sejarah, bisa menerima kenyataan, dan kita tahu nanti bahwa begitu nanti Yesus datang sebagai raja, sebagai hakim atas umat manusia, maka setiap mulut akan mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Sekalipun tadi Ratu Entok mengatakan bahwa saya tidak pernah mengakui Yesus adalah Tuhan karena dia dilahirkan oleh seorang perempuan, dia lapar, dia kencing, dia berak dan lain sebagainya. Itu yang dia sampaikan tadi. Tidak masalah bagi orang Kristen. Memang apa yang disampaikan oleh Alkitab bahwa pemberitaan salib itu adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi anugerah keselamatan bagi mereka yang mempercayainya. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.